Dan itu menjadi satu pencapaian karena semalamnya saya masih main di kaki 5, besoknya saya sudah di Hotel Bintang 5. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Oke, jumpa lagi dengan Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu yang juga istimewa. Ketua Komite Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Abangda Pendeta Parulian Tampu Bolon, Sarjana Seni, Master Komunikasi. Kita sapa beliau. Selamat siang, Bang. Selamat siang Om Bakar. Aduh, senyum abang ini betul-betul mengguncang dunia ini. Selamat siang juga pemirsa penonton podcast Senyum Bang Bahar dimanapun berada. Oh, terima kasih, Bang. Bang Parulian ini banyak sekali kegiatannya. Bahkan sejak mahasiswa aktif di berbagai organisasi. Kalau abang boleh cerita lah, Bang. Waktu di USU dulu gimana, Bang? Saya ingatkan sekadar mengingatkan abang lulusan ini ya, Bang ya. Ini apa? Etnomusikologi di USU ya, Bang ya? Iya, Bang Bahar. Jadi silakan. Kita ini kan memang bergerak dari bawah. Jadi tidak gujruk-gujruk seperti dilihat hari ini. Yeah. Tapi bangga juga lah bisa berhadapan-hadapan dengan Om Bahar dan langsung menatap senyuman Om Bahar yang mengguncang dunia ini. Memang begitu Bang Bahar kisahnya. Kita dari mahasiswa memang sudah bergeraklah kemana-mana begitu Om Bahar. Aktivis lah katanya. Jadi kita itu lulusan dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Etnomusikologi. Nah kala itu kita masuk tahun 94. Kala itu 94, semester 8 kita masuklah reformasi 98 kan? 98 kita semester 8 mau semester 9, artinya kita yang senior lah memimpin pada saat itu. Kita beranjak dari ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa. Kita namanya waktu itu Ikatan Mahasiswa Etnomusikologi, IME. Nah, mana-mana kita bangga sekali pada saat itu dengan label IME, anak IME, anak Etnomusikologi. Lalu kita di fakultas juga jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa pada saat itu, BPM. Dan beranjaklah kita bersama dengan teman-teman PENA 98 ya. Kita memang ada bersama dengan masyarakat pada saat itu bagaimana menggulirkan reformasi di tahun 98 dengan Reporia pada saat itu bubarkan Orde Baru kan begitu. Nah, inilah hasilnya hari ini kita menikmati buah reformasi. Dan hari ini kita terus beranjak sampai bisa ada di posisi hari ini memang betul-betul dari bawah. Dan saya paling ingat dulu Om Bahar, ketika kita zamannya mahasiswa ini kan ya apa saja kita kerjakan. Seperti istilah sekarang atau pepatah kata orang tua, tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, untuk menjadi mahasiswa pada zaman itu ya mungkin hari ini adik-adik mahasiswa beda sedikit ya. Kalau zaman sekarang kan sudah menikmati era reformasi, menikmati keterbukaan, menikmati fasilitas teknologi informatika yang ada. Pada saat itu ya kita memang mulai dari dasar, kita mulai dari jalanan gitu. Makanya kita juga pernah Bang sebenarnya ada di jalanan. Waduh, itu kisah-kisah masa lalu lah sedikit memilukan lah gitu. Di jalanan artinya ngamen ya Bang? Malu juga sebenarnya Bang membukakannya. Nggak apa-apa lah. Iya, jadi masa itu kita kan diutus oleh orang tua untuk kuliah di Medan. Ya bangga lah bisa dari kampung kuliah di Medan Bang. Kampung-kampung di mana Bang? Ya kita orang Balige Bang. Aduh, Parbalige gitu kan. Jadi kalaupun kita diutus kuliah di Medan itu satu kesempatan. Tapi untuk bertahan hidupnya di Medan, ini urusan mulai tunak katanya. Jadi kadang beasiswa dari kampung itu kadang datang, kadang enggak gitu. Jadi kita harus bertahan hidup kan gitu. Jadi kita karena kita kuliah di musik, kita punya skill pada saat itu ya, kita turun ke jalanan dengan skill kita yang ada. Jadi kita ngamen memang dulu di jalanan. Ya kita hari ini teringat lah. Kalau dulu kita ya penguasa bis kota katanya. Jadi kita ngamen dari Kampung Lalang sampai masuk ke Terminal Amplas, dari Terminal Amplas ke Lubuk Pakam, begitu sebaliknya. Nah, kita punya banyak keluarga besar pada saat itu. Keluarga besarnya penumpang bus Damri ya kan? Damri tingkat ya. Damri tingkat ya.
yang setiap hari berubah, jadi setiap hari bertambah family. Karena kita ngamen ya sedikit, ini benar-benar ngamen, bukan sekedar ngamen. Kita ngamen sedikit eksklusif lah. Kita ngamen diiringi gitar pakai saxophone, Bang. Oh, abang ahlinya di kita saxophone, memang musik tiup, ya, spesialisasinya musik tiup. Kita main saxophone diiringi oleh ya ada pemain gitarnya. Kadang kita nongkrong di Pagaruyung. Pagaruyung itu markas kita. Iya. Kadang juga kita ke Jalan Semarang. Wah, kalau kita sudah dapat hasil ngamen kita, baru kita bisa menikmati sesuap nasi. Wah, luar biasa. Kisah-kisah kita di jalanan sampai hari ini, tentu itu sesuatu pengalaman yang berharga yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita juga, yang mau kita bagikan sama generasi penerus, pemuda-pemudi yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Memulai sesuatu itu ya jangan malu ya, memulai sesuatu itu mulai dari apa yang ada pada diri kita dengan mengembangkan talenta yang ada pada diri kita. Nah, setelah kita lulus ngamen di jalanan, karena kita sudah tertepa di jalanan, tapi kita dikasih kesempatan lebih baik setelah kita punya skill yang lebih baik. Nah, satu ketika kita ngamen di salah satu pusat jajanan di Kota Medan, lalu ketemu sama salah seorang manajer waktu itu, manajer hotel. Nah, dia panggil kita, Dek, boleh bawa lagu ini. Saya ingat lagunya dari grup The Beatles, judulnya Yesterday. Nah, mainin instrumennya, kita mainin. Lalu dia begitu udah dengar lagu pertama kita, dia minta satu lagi. Boleh mainkan lagu ini? Kita layani lagi. Masih dari The Beatles, ya kan? Kita kasih lagi lagunya. Let It Be. Let It Be. Let It Be. Nah, kita mainkan. Nah, pada saat itu tentu dia happy kan, sang manajer ini. Lalu dia kasih kita tipnya. Saya masih ingat tahun 99 itu uang 5.000, Bang. Oh iya. Uang 5.000 zaman itu mungkin hari ini ya 50.000-nya hari ini kalau di kantong. Iya. Kantongnya Om Bahar kan pasti lebih dari 50.000 lah, banyak 100.000. Nah, dia kasih uang 5.000, lalu sama kartu nama. Dia kasih sama kartu nama. Wah, saya ingat, kalau ingat kisah itu macam di sinetron bisa kita tampilin sebenarnya. Tapi inilah perjalanan hidup. Dia bilang, Dek, besok datang ya, ini kartu nama saya. Wah, makasih ya Om, kita permisi lah. Lalu besoknya kita datang ke kantor dia punya kartu nama. Ternyata kantor dia itu hotel, Bang. Hotel bintang 5 di Medan ini, salah satu hotel terkenal di Medan ini. Lalu besoknya kita datang, kita kasih sama Satpam. Wah, Satpamnya begitu lihat kartu nama, oh ini bosnya begitu. Langsung kita diantar ketemu sama sang manajer ini. Nah, begitu kita diantar, ternyata dia sedang latihan band sama timnya dia. Karena hotel ini punya beberapa outlet, ada kafe, ada pub, ya, ada beberapa outletnya. Lalu begitu dia sedang latihan band, dia langsung panggil, Dek, gabung mau? Langsung gabung, langsung naik panggung, Bang. Hari itu juga langsung naik panggung dengan dia punya tim home bandnya yang udah permanen gitu. Lalu kita dikasih waktu lah untuk latihan. Begitu kita selesai latihan 2-3 lagu, itu pada saat itu sudah jam 5 sore, kita gak dikasih pulang lagi. Sudah gak dikasih pulang. Dek, malam nanti jam 8 kita main. So, di salah satu pubnya itu yang terkenal The Tavern namanya. Jadi, berarti Hotel Danau Toba ya, Pak? Iya, Pak. Apa dibilang aja. Tapi takut nanti katanya kita promosi, Bang. Gak apa-apa, ini kan relax aja. Gak apa-apa, Bang. Nah, malam itu pun kita gak dikasih pulang lagi. Langsung pada saat itu, kita kan pada saat itu datang pakaian apa adanya, pakaian pengamen. Langsung pada saat itu dia suruh ganti baju, dia kasih baju, ya, ada logo Hotel Danau Tobanya, lalu dia kasih topi, suruh naik, topinya agak diputerin dikit. Langsung malam itu kita nyambung dengan tim home bandnya, dan langsung malam itu juga setelah main, mereka apresiasi, tamu-tamu senang. Dan itu menjadi satu pencapaian, karena semalamnya saya masih main di kaki 5, besoknya saya sudah di Hotel Bintang 5. Dalam tempo kurang 24 jam. Kurang lebih 24 jam, ternyata Tuhan bisa mengubah perjalanan hidup seseorang itu. Dan begitu
saya main di Hotel Danau Toba itu, beberapa minggu setelah itu ownernya datang. Ternyata ownernya juga tukang nongkrong di pub gitu kan. Nah, mungkin dia pusing juga dengan urusan dia punya bisnis, punya perusahaan, dia pingin sekali-sekali nongkrong di pub. Lalu ketika dia nongkrong di pub, dia lihat saya main di atas panggung. Nah, coba main lagu. Nah, dia ternyata punya lagu kesukaan. Lagunya Michael Bolton, To Love Somebody. Nah, karena kuncinya lagu To Love Somebody itu punya intro yang dibawa oleh saksofon. Wah, dia begitu dengar itu, langsung dia pun terperanjat. Ya, ini siapa ini yang main? Karena sebelumnya dia belum pernah lihat saya. 1 minggu setelah saya main, langsung dia panggil manajer. Saya masih ingat manajer bilang begini, manajer, kamu dapat dari mana ini pemain saksofon? Aku ingat bang, saya dengar dia bilang, dari jalan-jalan itu Pak kami dapat. Betul. Nggak masalah, walaupun dia bilang begitu, yang penting kan kita tunjukkan eksistensi kita. Dan ya syukur malam itu karena yang datang itu owner, dia langsung kasih tip besar bang. Wah, dia keluarin tip, dia masukin ke dalam corong saksofon itu kan, dia masukin. Wah, artinya apresiasi yang dari jalanan jadi bisa masuk ke Hotel Bintang 5 itu satu pengalaman. Itu pengalaman sekilas tentang saya bang di dunia kita lah, luar biasa seni. Tapi konon dari kesenian juga Bang Parulian sampai berangkat ke luar negeri bang, saya dengar tuh. Nah, kita yang memang ditempa di kampus ya, bersama dengan tim kesenian Universitas Sumatera Utara, ya. LK namanya, Lembaga Kesenian Sumatera Utara. Kita memang ditempa dengan beberapa senior-senior kita yang sudah duluan mendunia pada saat itu. Ada Tulang Marsius Sitohang, ya kan? Juga ada Bang Rizal Disiagian. Masih ada gitu. Nah, kita ditempa pada saat itu. Nah, sampai satu ketika karena kita ketua HMJ, ketua ikatan, kita dipersiapkan untuk membawa tur budaya pada saat itu. Nah, kita membawa tur budaya sampai ke Cina pada saat itu. Kita bawa beberapa talenta-talenta seni budaya dari suku-suku yang subetnis yang ada di Sumatera Utara, mulai dari Nias, Batak Toba, Melayu, Karo, Simalungun. Jadi kita persiapkan itu di kampus sampai akhirnya kita bawa ke kota Guangdong ya, Cina, dan khusus untuk yang penampilan Nias itu kita bawa lompat batunya bang. Lompat batunya. Jadi kita setting itu peralatan lompat batunya, bagaimana biar bisa masuk ke bagasi pesawat. Nah, waktu itu mau masuk ke bagasi pesawat kan ini kita agak bertanya-tanya, bisa masuk nggak ini? Bisa masuk ini? Orang kan taunya ini batu begini, walaupun sebenarnya kita setting itu sebenarnya tidak batu lagi, sudah kita bentuk dia sedemikian rupa seperti batu. Rupanya bisa masuk bang ke pesawat dan bisa mendarat dengan selamat, karena bahayanya pikiran orang kargonya, bawa batu, apa mungkin bawa batu ini? Nah, kita sampai di Cina dan kitalah yang mensosialisasikan lompat batu sampai ke negeri Cina. Wah, luar Kalau biasa. ada pepatah mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, kita sudah tampil sampai ke negeri Cina. Luar biasa. Itu kesenian Nias ya bang ya? Kesenian Nias juga Batak Tobanya kita bawa, semuanya. Simalungun, Karo dan mewakili Sumatera Utara. Utara. Luar biasa bang. Wah, ini makin menarik sebenarnya kalau ngomong-ngomong dengan Bang Parulian seperti ini. Tapi teringatnya 20 tahun yang lalu, sekarang ketemu orang masih ingat abang, karena saya lihat abang awet muda aja nih bang. Wah, kita masih harus mengingat banyak orang bang, karena kita juga bisa seperti ini karena pergaulan kan. Ini kan kita belajar dari ilmunya Om Bahar. Makin banyak orang kita kenal berarti makin banyak kesempatan. Bahkan pepatah mengatakan tidak terlalu sedikit satu lawan dibanding dengan 1000 kawan. Nah, jadi kalaupun kita hari ini punya kawan 1000, ternyata tidak terlalu banyak dibanding dengan adanya satu lawan. Jadi kawan itu adalah aset kita sebenarnya. Iya betul. Lawan itu justru sangat akan
merugikan kita kalau kita punya lawan. Kalau bisa jangan punya lawan, Bang. Jangan punya lawan, betul. Iya, begitu, Bang. Abang ini menarik, khususnya untuk generasi muda sekarang. Semangat untuk tampil, percaya diri itu kan harus dibina dan terus dibina. Mungkin abang bisa memberikan tip khusus, Bang. Karena saat ini saya melihat jangan larut misalnya. Sekarang kan kemajuan teknologi luar biasa, Bang. Sekarang zaman milenial, anak-anak muda kita. Mungkin ada tip khusus untuk abang. Karena ternyata Bang Parulian ini juga olahragawan sejati. Beliau ini pengurus sekretaris Karatedo Tako ya, Bang. Wah. Itu perlu cerita, Bang. Yeah. Baik, buat para simpai, para sensei, salam hormat. Yang satu guru, satu ilmu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Ya. Nah, artinya kita salam hormat kepada para senior juga seperguruan. Memang atas dasar kepercayaan dari para guru dan rekan-rekan seperguruan di organisasi perguruan Karatedo Tako Sumatera Utara, kami menjalankan roda organisasi hari ini. Ketua umum kami itu Bang Ijek untuk Sumatera Utara. Bang Ijek, Bapak Wakil Gubernur ya? Bapak Wakil Gubernur kita. Luar biasa, ya. Bang. Dan ketua umum kita, pengurus besarnya itu Pak Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon di pusat. Iya. Dan saya hari ini dipercayakan sebagai sekretaris pengurus provinsi mendampingi Bang Ijek. Dan kita dalam menjalankan roda organisasi tentu sesuai dengan semangat olahraga tentunya, Bang. Menjunjung tinggi sportivitas dan juga bagaimana menyehatkan badan. Ada 3 moto kita di dalam perguruan Karatedo Tako Indonesia dengan tricita utamanya, yaitu pertama perkasa, luhur budi, ya. Kita harus punya kedua hal ini, dan tentu ketika kita sudah punya keduanya, baik perkasa dan luhur budi, kita juga harus rendah hati. Jadi kita punya moto tricita utama, perkasa, luhur budi, dan rendah hati. Ini ajaran dari suhu kami, guru besar perguruan Tako Indonesia, bahwa Dr. Rando Sarunisa. Dan sampai hari ini kami mengembangkan moto ini buat para takwawati yang ada di Sumatera Utara, Indonesia seluruhnya, menjunjung tinggi sportivitas di tengah-tengah dunia olahraga itu sangat penting. Karena dari situlah kita akan mencapai prestasi, Bang. Ketika kita melakukan semuanya dengan nilai-nilai sportivitas, maka pasti prestasi akan ada di hadapan kita. Nah, tentu itu semua tidak instan. Tentu ada pelatihan-pelatihan yang harus diikuti dari jenjang kenaikan sabut, mulai dari sabut putih sampai sabut hitam. Mulai dia dan 1 sampai dan 6. Bisa juga sampai dan lain-lain. Nah, kita mengembangkan moto tadi, perkasa, luhur budi, dan rendah hati. Nah, ini jika kunci dari 3 hal ini bisa diterapkan, saya pikir generasi muda juga akan menjadi orang-orang yang bisa bertarung di dunia marketplace-nya masing-masing. Karena kita melakukan sesuatu itu, walaupun kita mempunyai skill, walaupun kita hari ini menguasai satu bentuk keilmuan, tapi kita juga harus punya nilai-nilai keluhuran dalam diri kita. Artinya masih punya hati nurani, Pak. Jadi di atas langit masih ada langit, masih katanya, ya kan? Sehingga kita harus tetap hormat kepada senior, hormat kepada guru, ya, menjaga pergaulan dengan baik. Dengan itu kita menunjukkan kerendahan hati. Seperti pepatah juga mengatakan, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin merunduk. Ilmu padi. Ilmu padi, Pak. Karena kita semua tahu padi itu sumbernya beras. Dan kita semua hari ini mengkonsumsi, masih makan beras, makan nasi. Tapi kalau ada yang udah makan batu, ketemu sama saya. Biar tahu dia. Biar tahu dia. Bang, saya yakin abang masih mau ngobrol yang lain nih, Bang. Kita lanjut, Bang. Silakan, Bang. Sebagai sahabat, sebagai kawan-kawan yang kita selalu bergaul sehari-hari, saya melihat abang ini sangat konsen juga dalam beribadah. Bahkan sekarang abang mendapat gelar pendeta, ya, Bang, ya. Kalau boleh, Bang, ada yang perlu disampaikan kepada kita, ya silakan, Bang. Baik, Bang.
Om Bahar ini kan memang juga selalu bisa menggali apa yang tersembunyi gitu kan. Dan selalu yang beliau gali ini sesuatu yang berharga. Nah, memang syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang sampai hari ini masih memberikan kita napas ya, sehingga kita masih bisa beraktivitas sepanjang hari ini, dan kita juga masih bisa berorganisasi, bisa berkarya, bisa bermasyarakat, dan kita juga bisa bekerja sebagaimana hari ini kita ada di podcastnya Om Bakar. Dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya semata-mata kalau kita sadari bukan karena kehebatan kita, Om Bahar. Bukan karena kita ini seorang yang dianggap sudah jago begitu kan. Tapi kita harus ingat juga bahwa kita adalah seorang yang ada penciptanya. Kita ini sebenarnya adalah makhluk lemah yang tidak bisa bergerak sendiri tanpa restu, tanpa izin dari Sang Pencipta. Berdasarkan nilai-nilai itulah, Om Bahar, makanya kita masuk kepada satu perenungan. Perenungan panjang tentunya kan. Jika dunia kita yang tadi saya ceritakan dari jalanan, bahkan masuk ke dunia hiburan, dunia entertain. Ya, Bang Om Bahar ini kan juga malang melintang di dunia entertain dengan glamornya kan, gitu, dan euforianya. Dari perenungan panjang itu tentu kita sampai juga ternyata kepada satu titik. Apa yang ada pada kita itu ternyata tidak semata-mata gujuk-gujuk dari kita. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, kalau bukan Tuhan yang memutuskan, manusia itu hanya bisa merencanakan. Selanjutnya tentu cara kerja-kerja berikutnya itu adalah anugerah. Nah, perenungan itulah yang membawa kita kepada satu titik kita menerima yang namanya calling. Ya, calling itu panggilan. Kalau udah panggilan, Bang, kita nggak bisa kemana-mana lagi, Bang. Kita maunya kita ke kiri. Nggak bisa kau kiri, kanan kau. Kita mau ke kanan, maunya kita gitu, Bang. Kamu nggak bisa ke kanan, lurus kau katanya. Nah, begitu panggilan itu mengatakan luruslah, luruskanlah jalanmu begitu. Nah, akhirnya kita memang sampai pada satu titik kita aktif dalam satu pelayanan di gereja, ya. Karena beraktivitas di luar ini kan juga kadang membuat kita ruwet, pusing dengan segala euforia yang ada, banyak yang dihadapin, banyak tantangan. Tapi ketika kita kembali kepada nilai-nilai satu spiritual, nah itu yang ternyata bisa merefresh kita, mencharger kita kembali sehingga menjegarkan. Nah itu tentu ada di dalam komunitas spiritual di gereja. Kalau saya di gereja, gitu. Teman-teman yang lain mungkin menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Kalau saya di gereja sebagai salah seorang umat Nasrani. Nah kita ternyata nyaman di gereja. Kita bergaul bersama dengan para rohaniawan, para pendeta, para sintua. Nah ternyata kita tanya juga mereka para sintua ini. Ternyata mereka lebih parah juga daripada kita ini, Bang. Bahkan ada istilah mereka itu robek katanya. Apa ini robek? Pak Sintua saya bilang kan. Robek itu rongsok berat katanya. Wah. Yang juga duluan udah hidupnya hancur-hancuran, tapi ternyata Tuhan masih kasih kesempatan untuk memperbaiki diri, merubah diri, dan sampai akhirnya salah satu sinode gereja itu mentakbiskan saya untuk menjadi salah seorang pendeta, yaitu gereja GBI namanya, Gereja Betel Indonesia. Dan kita melayani di salah satu gereja GBI di Kompleks Citra Garden, Jalan Jamin Ginting. Dan selain itu memang juga karena didorong oleh semangat dalam dunia pelayanan, memelihara nilai-nilai spiritual itu, kami juga bergabung bersama dengan pemuda-pemudi gereja, tergabung dalam satu organisasi yang namanya GAMKI, Bang. GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dan teman-teman yang ada di GAMKI, karena kita gabungan dari pemuda gereja-gereja tanpa dibatasi oleh sekte maupun sinodenya. Jadi GAMKI itu adalah anak kandung gereja, dan kita ada bersama-sama dengan kekuatan pemuda-pemuda gereja. Mungkin kalau teman-teman saudara-saudara kita yang muslim ada pemuda remaja masjid, gitu, Bang, ya. Nah, kita mengkonsolidasikannya dalam satu gerakan yang namanya GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Dan kita ada di GAMKI ini bersama dengan teman-teman dipercayakan sebagai ketua. Nah, kita pun berorganisasi mengembangkan
kebersamaan, dan kita juga GAMKI ini sudah diakui sejak zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia, sudah hadir sejak tahun 50-an, jadi sudah menjadi organisasi yang sangat mapan, sangat punya sejarah, dan organisasi yang modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Bagaimana hidup kita di Indonesia ini menjunjung tinggi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, juga menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45, dan juga kita sesuai dengan 4 pilar kebangsaan itu, kita juga menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara kita. Itulah landasan daripada organisasi GAMKI yang saya pimpin. Dan kita karena beranjak dari nilai-nilai spiritual yang dibangun di gereja bersama dengan pemuda gereja, nilai-nilai ini yang kita bawa keluar, sehingga kita bisa dilihat orang. Kalau jelek atau buruknya anggota GAMKI, berarti itu akan mempengaruhi, berarti gereja-gereja di mana kamu ada juga akan menjadi jelek. Begitu. Jadi kita ini istilahnya kita adalah surat-surat yang kelihatan dilihat oleh orang lain. Apakah diri kita ini baik atau tidak, terlihatlah itu dari perilaku kita dan keseharian kita.